Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas karunia, rahmat, hidayah dan inayah Allah karuniakan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama pada subuh dini hari ini di dalam acara yang mudah-mudahan benar-benar akan melengkapi perjalanan Ramadan kita. Hari ini hari ke-13 Ramadan, penuh berkah dan sahur kita akan ditemani oleh tokoh di dalam acara sahur bersama tokoh yang kali ini mudah-mudahan membuat kita terinspirasi juga ya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya, dan insya Allah ya kita dipertemukan di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, tokoh yang hadir pada pagi ini adalah Ibu Ayu Rianti. Beliau ada di sini untuk kita sampai kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan wanita cantik kelahiran Jakarta ini, lulusan universitas di Fakultas Ekonomi, meskipun luar biasanya, urusannya nggak dengan ekonomi nih. Sementara di antara kegiatan-kegiatannya, sebelum kita sapa beliau, ternyata banyak banget buku yang sudah ditulis. Bukunya macam-macam. Nanti mudah-mudahan kita terinspirasi juga untuk menorehkan jejak kita dalam tulisan ya. Kalau boleh saya sebutkan yang saya dapat informasinya, itu novel Bidadari Tanpa Sayap. Wow. Kemudian tentang parenting nih, bagaimana Rasulullah mendidik ke anak-anak, ini juga beliau tulis. Kemudian ada parenting lagi nih ya, mewujudkan cita-cita anak. Luar biasa. Dan masih ada buku-buku yang lain, tapi sebaiknya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bugar bener. Alhamdulillah. Puasa ternyata membuat kita jauh lebih sehat. Iya. Lebih bugar. Betul. Lebih cantik nggak ya? Insya Allah perilakunya yang lebih baik ya. Iya. Bicara soal, karena boleh disampaikan mungkin kenapa kok ada ketertarikan nggak di bidang ekonom gitu loh. Kok terjunnya ke dunia yang ada kaitannya dengan anak-anak yang merupakan tunas-tunas muda harapan bangsa kita. Bisa diceritakan? Iya. Terima kasih Mbak Nuning. Jadi kenapa atau awal mulanya gimana sampai saya kok akhirnya bikin buku yang berhubungan sama pendidikan atau parenting gitu ya. Jadi gini Mbak Nuning, sebetulnya keluarga saya itu kalau dilihat dari silsilahnya kakek saya, ya kakak saya itu banyak yang guru gitu, pendidik gitu. Dilalah pada saat saya sebagai anak terakhir, pada saat itu ya, mungkin teman-teman seangkatan saya itu juga mengalami gimana profesi guru itu dianggap secara ekonomi tidak akan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi pada saat itu justru saat saya SMP, saya tuh udah pengen jadi pendidik sebenarnya. Pengen jadi guru karena ngelihat kakek, ngelihat kakak saya gitu ya. Cuman selalu di doktrin nggak usah, jangan jadi guru gitu. Cari pekerjaan yang nanti akan menjamin kesejahteraan kamu gitu ya. Maka saat itu diarahkan ke ekonomi. Oh, jadi kuliahnya karena alasan itu ya? Alasan itu. Okay. Sebenarnya padahal passionnya nggak di situ. Enggak, passionnya itu benar-benar ngajar. Saya itu malah Mbak Nuning dari SMA sama guru itu suka ajarin dong ini, diminta ngajar di tempat di pesantren. Kebetulan kan dari SMA memang ikut rohani Islam gitu. Jadi saya kelas 3 tuh udah diminta ngajar gitu. Karena memang guru, mungkin saya tuh ngelihat salah satu guru saya itu senang ngajar gitu. Cuma pada akhirnya Mbak Nuning, saya pikir di dunia pendidikan itu sangat dinamis, nggak ada ilmu yang mubazir gitu. Ternyata ilmu manajemen saya itu kepake banget, terutama saat di kelas, gimana saya ngatur segala sesuatu. Itu tuh lebih sistematis, terorganisir. Jadi alhamdulillah menurut saya ilmunya nggak mubazir. Iya, betul. Itu tidak usah menjadi seorang ekonom pun tetap itu bisa dimanfaatkan ya ilmu yang didapat ya. Betul. Terus ngomong-ngomong bisa
berada di IMC itu tadinya awalnya gimana? Iya, jadi sebetulnya saya jadi guru kan dari tahun saya kuliah ya, 96-97 perjalanan saya sampai akhirnya saya menikah. Terakhir saya ngajar cukup lama, 10 tahun di salah satu sekolah swasta di Bintaro. Waktu itu ada salah satu rekan yang, saya waktu itu resign sebetulnya. Resign dari guru, karena saya ngerasa kok begini-begini saja ya. Sepertinya ada sesuatu yang hilang, tersalurkan idealisme saya sebagai pendidik gitu. Kok ada yang kurang ya. Akhirnya saya milih stop, berhenti, dan untuk nulis tadi gitu. Nulis di bidang parenting yang sebetulnya berdasarkan pengalaman ngajar. Saya berhenti 2 tahun hanya fokus nulis buku, tiba-tiba ada yang nawarin teman dulu satu ngajar gitu ya. Sekarang juga sama-sama di sini di MC, mau nggak ada lowongan kepala sekolah untuk SD baru mau didirikan gitu, namanya SD Silaturahim, sama dengan radionya gitu kan. Akhirnya ya udah saya bismillah, karena saya merasa 2 tahun kok rasa saya suka ngajar jadi kangen lagi gitu. Iya. Passion tuh kayak gitu tuh ya. Iya, ngangenin ya. Diundang terus, betul-betul. Iya. Di SD yang baru dibangun menjadi kepala sekolah di situ sampai berapa lama? 4 tahun, masalah 4 tahun. Tuh, di SD Silaturahim Islamic School. Iya. Sama dengan nama radionya. Iya. Dan kalau nggak salah, di sana itu ada sosok yang sangat luar biasa yang mengatakan bahwa tentang manusia, Bapak Munif Khatib itu. Kalau boleh tahu, karena sudah bersama-sama beliau beberapa lama, bagaimana kesan Anda terhadap Pak Munif? Wow, Masya Allah ya, beliau tuh idola saya. Jadi pada saat saya ketemu waktu itu 2015, beliau ternyata ya dekat dengan yayasan di sini kan, dan saya amazed banget gitu. Wah, alhamdulillah, ternyata Pak Munif itu keluarga besar yayasan di sini juga gitu. Dan 2015 beliau ketemu dengan kami, dan waktu itu ketua yayasan Pak Ihsan Talib meminta beliau untuk ayo deh konsepnya diterapin dong di sekolah ini gitu. Dari situlah saya mulai berinteraksi, dan walaupun beliau dengan segudang prestasi dan udah terkenal gitu ya, tapi humble banget. Terus ketemu kita tuh yang nggak ada nggak ada gap, asik aja gitu ngobrol, apalagi di dunia pendidikan. Kalau sama Pak Munif tuh nggak bakal mati gaya, pasti ada aja yang kita omongin gitu. Beliau ide-idenya luar biasa. Sekolahnya manusia yang aku dengar tuh. Iya, itu juga saya baru dengar. Konsep sekolahnya sekolah bukan manusia ya. Nah, berarti selama ini sekolah apa? Sekolahnya manusia. Dan kalau sekarang masih di tingkat SD-nya atau sudah? Jadi saya terakhir 2018. Nah, waktu itu Pak Munif dengan kesibukannya luar biasa dan baru mendirikan sekolah juga bareng dengan SD Silaturahim. Akhirnya beliau meminta saya untuk jadi wakil direktur pendidikan. Gitu. Saat itu berat banget ya Mbak Nuning, menurut saya Pak Munif itu nggak akan bisa tergantikan gitu. Saya nggak, waktu itu saya nggak sanggup Pak Munif, coba dulu Bu Ayu, bismillah. Tapi di sisi lain saya pikir ini tantangan, kesempatan, tantangan dan kesempatan saya belajar banyak gitu. Iya. Kalau nggak salah penerapan yang multiple intelligence ya di kelas-kelas di sana kan dilaksanakan itu. Iya. Itu bagaimana prosesnya dan-ya, karena banyak di antara kita yang nggak tahu tapi pengen tahu, tapi ya udah. gimana? Iya, jadi gini, waktu pertama kali saya ketemu Pak Munif, yang kita udah klik itu adalah yang selama ini saya rasain ya Mbak Nuning, di mana sekolah itu kan mendewakan mata pelajaran tertentu ya. Artinya saat saya masih mengajar, bahwa anak yang dianggap pintar adalah anak yang menguasai eksak gitu. Dan kita masih berpatokan dengan nilai IQ, bahwa itu adalah segalanya gitu. Dan ketemu dengan almarhum yang bahwa Bu Ayu, udahlah kita tinggalkan itu. Bahwa ciptaan Allah itu nggak ada yang pernah gagal, dan setiap anak yang lahir itu memiliki keunggulan masing-masing, walaupun bukan di bidang eksak, dan kita harus apresiasi itu gitu. Dan itu memang tercermin saat kita menerima siswa baru Mbak Nuning. Jadi kalau ada sekolah yang melakukan tes
tertentu untuk mau mapping siswanya atau sebagai seleksi masuk, maka di sekolah yang menggunakan konsep sekolahnya manusia, maka semua murid kita terima. Kalaupun ada tes observasi, itu adalah multiple intelligence research, hanya untuk profiling. Anak ini tuh tepat di mana, tempatnya di mana, bagaimana, iya. ya. Luar biasa ya, dan berada bersama dengan orang-orang yang mencoba menumbuh kembangkan jiwa-jiwa mungil anak-anak kita untuk bisa menjadi seseorang, itu kayaknya peran yang mau dibilang berat, iya, tapi enggak juga karena seneng ngerjainnya. Iya. Ya. Kalau pernah dengar terkait dengan gentle discipline tuh bisa digambarkan nggak? Sebab bisa aja teman-teman di rumah sana juga pengen tahu gentle discipline. Pernah dengar sih, ada juga bukunya, tapi nggak tahu persisnya kan, nggak semua orang baca kan. Betul. Mungkin Ibu Ayu bisa jelaskan? Iya, jadi kebetulan begini, kita kan perjalanan sekolah ini sudah 14 tahun ya, gitu. Dan dengan menggunakan konsep Pak Munif, itu udah komplit lah. Beliau kan konsep sekolahnya manusia berbasis pendekatan humanis ya, memanusiakan manusia, termasuk dalam hal kita mendisiplinkan siswa gitu. Dan kami mengevaluasi ini, Bunda Nuning, gimana sih selama ini kita mendisiplinkan anak-anak di kelas? Apakah memang itu sudah sesuai dengan fitrah anak itu gitu? Dan tuh sebenarnya dulu Rasulullah itu mencontohkan kayak apa sih beliau menegur sahabatnya. Beliau kan amat sangat, Rasulullah tuh orang yang amat sangat lembut gitu ya. Komunikasinya yang Rasulullah gunakan begitu positif. Kenapa kita nggak menggali itu gitu? Nah akhirnya pada saat memang Pak Munif Khatib berpulang, kami melakukan evaluasi Mbak Nuning masalah pendisiplinan, dan akhirnya kita mengerucut, kita ingin menggunakan pendisiplinan yang istilahnya gentle discipline. Jadi gentle itu lembut. Selama ini kan kita menganggap disiplin itu identik dengan hukuman gitu ya, keras, punishment, reward dan punishment gitu ya. Kita kurang menggali apa yang sebenarnya anak-anak mau dibalik perbuatan atau perilaku mereka yang menyimpang, yang negatif. Nah, di gentle discipline itu, Mbak Nuning, di sini saya pikir ini pendisiplinan yang sangat ramah, dan menurut saya ya sesuai sama fitrahnya anak, dan dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Bagaimana Rasulullah menasehati itu dengan mau'izatul hasanah, dengan cara yang baik, yang lembut, dan itu yang diajarkan di gentle discipline, Mbak Nuning. Jadi gimana sih anak-anak itu bisa merubah perilakunya, tapi dengan cara yang positif dan kesadaran mereka sendiri. Itu kan penting. Bukan ya. Terpaksa. Bukan terpaksa. Karena selama ini yang kami lakukan di kelas kan tadi dengan punishment, anak-anak memang berubah, tapi untuk jangka pendek, dan dia tuh nggak ngerti kenapa aku nggak boleh. Yang penting kan nggak dimarahin guru. Yang penting kan nggak kena hukuman. Alasannya berbeda. Alasannya berbeda. Nah, dengan gentle discipline ini kita lebih kepada penyadaran, dan kami orang dewasa di sekitarnya menjadi contoh gitu. Dan gentle discipline bukan karena lembut terus kita jadi permisif, justru sebaliknya. Kita empati tapi tegas sama siswa, sama anak gitu. Jadi kita tidak menggunakan pola asuh yang permisif, biar bagaimanapun juga justru kalau bisa kita menawarkan solusi ya. Tinggal bagaimana anak-anak memahami kemudian memilih mana yang lebih baik bagi mereka. Dan kayaknya ini bukan cuma di sekolah deh, Ikhwan Akhwat, di rumah pun kita harus terapkan ini. Jangan permisif. Apa-apa, halo. Apa kata ibu, apa kata ayah. Iya, yang jelas lagi kalau misalnya kita mampu menawarkan konsekuensi yang akan kalian hadapi, kalau kalian begini-begini, kayaknya mereka pasti akan jauh lebih setuju banget gitu ya. Nggak merasa digiring, nggak merasa dipaksa untuk melakukan kayak gitu. Betul. Dan sulitkah untuk melaksanakan itu di sekolah? Kita ini masih terus meramu ya. Panduan itu sampai dengan selesai cocok dengan karakter konsep sekolah kita. Dan kalau dibilang susah, kita anggap ini tantangan tadi Mbak Nuning. Karena gini, yang pertama yang harus berubah adalah kami orang dewasanya. Kita harus lebih dekat dulu sama anak, sama siswa. Jadi yang saat ini kami lakukan adalah ayo teman-teman, jangan ada batas, jangan jadi guru galak yang nggak kepuguh
Jangan jadi guru yang menakutkan, tapi jadilah guru yang tegas tapi lembut. Dan salah satu cara agar anak mendengar kita adalah dengan dekat dengan mereka. Jadi saat ini nih kita lagi terus pendekatan ke siswa gitu ya. Misalnya di IMC itu ada kayak mentoring. Di situ anak-anak bisa bercerita apa masalahnya gitu ya. Mereka melihat sosok guru itu tidak menggurui tapi memfasilitasi, menjadi katalisator gitu loh. Anak-anak diberi banyak ruang untuk ayo kamu tuh Allah kasih otak Bisa dengan berpikir, berpikir, bisa memilih, segala macam iya. ya. Wah. Kami di sini pendidik memfasilitasi aja. Jadi itu Mbak Nuning yang tahap ini kita lakukan gitu. Nah, berikutnya adalah karena kita udah deket, kita sebagai pendidik harus jadi contoh Mbak Nuning. Itu yang tantangan luar biasa. Karena di gentle disiplin itu kuncinya adalah jadi contoh. Jadi kita nggak banyak omong, tapi jadilah contoh. Walk the talk ya. Iya. Dan itu menurut saya tantangan luar biasa. Tapi ya ini konsekuensinya kalau kita ingin berubah, memang tidak nyaman gitu. Tapi ayo kita bersama-sama gitu. Sementara di zaman milenial, di mana generasi Z ini punya begitu banyak tantangan beda dengan zaman Betul. aku dulu ya, nggak tahu deh kalau Mbak Ayu kan masih sangat muda ya. Nah itu kira-kira bagaimana nggak permisif tapi persuasif terhadap anak-anak yang maaf ya, kalau kita dengar di media sosial itu yang namanya terpapar oleh gadget itu, Masya Allah, Betul. luar biasa. Gimana caranya kalau udah edik dengan benda yang satu itu, bahkan kalau nggak salah anak 10 tahun ya diambil HP-nya sama ibunya, dia mecahin semua kaca-kaca di rumah itu dengan tantrum jadinya gitu. Ada gagasan Ibu Ayu terkait dengan ini? Iya, itu juga salah satu masalah utama di sekolah kita gitu. Ya walaupun pesantren kadang ada aja tuh anak yang nyuri-nyuri kesempatan. Jadi di gentle disiplin itu Mbak Nuning, kita itu merencanakan perilaku di masa depan. Jadi alih-alih kita memikirkan hukumannya apa ya kalau anak ketahuan bawa gadget, tapi di awal anak itu harus dikasih tahu gadget itu makhluk apa. Karena kalau semakin kita larang, anak itu akan semakin melakukan. Jadi untuk yang misalnya yang di asrama, anak-anak itu untuk siswa baru sebelum masuk, mereka tuh kita kasih banyak pembekalan, termasuk pengenalan gadget dan sampai kita kenalkan dengan pornografi, porno aksi, kecanduan gadget. Jadi ada program pencegahan Mbak Nuning, dikasih tahu anaknya. Jadi sehingga nanti kalau ada aturan nggak boleh bawa gadget ke asrama, ke mahat, mereka udah tahu, oh nggak boleh karena begini. Kita nggak perlu tarik-tarik urat gitu ya. Alasannya jelas. Alasannya jelas. Bahkan sampai nanti pelarangan itu tuh kita nyampein ke anak-anak tuh bener-bener sampai ke dalamnya gitu loh. Gimana kalau kamu pakai gadget tapi kamu menghafal Quran, itu akan menghambat, mengurangi hafalan kamu. Itu sampai dibuat paham. Justru yang tadinya peraturan itu atau larangan itu dibuat singkat, ini nggak boleh ya, hukumannya ini, kan biasanya seperti itu. Iya. Tapi giliran hukuman permisif dibuat, itu. kalau sekarang sebaliknya, justru di pencegahan, di sosialisasi peraturan itu dibuat jangka panjang dan lama, sehingga anak-anak itu ngerti, oh jadi kayak gitu ya. Kenapa? Kalau mereka paham konsekuensinya, setidak-tidaknya beda pola pikir Betul, mereka ya. Iya. Akibat daripada ABCD-nya Akibat tadi. daripada ABCD. Masya Allah. Jadi dapat why-nya. Nah itu nanti akan kita coba kepada siswa yang baru ini gitu. Jadi peraturan nggak banyak, tapi dalam gitu. Nah, bedanya banyak, ringan dengan sedikit, tapi bermanfaat banget, dalam banget itu ya. Kemudian kalau bicara soal sekolah yang luar biasa menjadi bagian daripada passion Ibu Ayu, kalau kita beralih ke soal nulis nih, seberapa besar sih dorongan untuk menuangkan segala sesuatunya dalam tulisan? Bayangin banyak banget buku yang udah dibuat, ya kan? Belum, baru 6. 6 tuh banyak tahu. Iya nggak sih? Jadi apa namanya? Yang paling sulit dibuat waktu itu buku apa? Sulitnya itu bukan sulit. Tantangan banyak itu. Yang sulit itu justru gini Mbak Nuning, saya jujur nilai bahasa Indonesia saya jelek.
Jadi saya pilihan benci bahasa diksinya nih. Indonesia. Pilihan diksi jadi masalah. Artinya gini, artinya adalah ketertarikan saya nulis tuh justru dipantik sama hal yang lain. Karena mungkin ketemu guru bahasa Indonesianya yang kurang memotivasi barangkali ya. Nah, tapi di tengah jalan saya ketemu dengan suami yang dia memang bisa dan senang nulis, dan saya dalam otak saya tuh ingin saya nggak suka, saya tidak suka segala sesuatu yang kok gini-gini aja ya, monoton ya. Saya pengen deh ini hal yang baru. Itu mendorong saya untuk iya ya, kenapa nggak nulis aja. Justru di situ saya jadinya belajar nulis, balik lagi ke ilmu-ilmu sekolah. Nah, karena saya basicnya tidak ada Mbak Nuning, jadi learning by doing. Iya. Pertama itu tantangan saya. Karena kan nggak semudah itu memilih menulis dengan sesuai EYD dan ya peritiran lain tuh itu kesulitan pertama. Yang kedua adalah karena hambatan saya seperti itu, yang paling susah saat menulis novel malah Mbak Nuning. Saya pikir ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi novel Islamic romance itu kan tadinya buat lomba Mizan ya. Alhamdulillah tidak menang. Tapi akhirnya saya jual ke penerbit indie. Itu berdasarkan kisah nyata. Untungnya berdasarkan kisah nyata Mbak Nuning, jadi alur cerita masih nempel. Cuman kan ternyata bikin novel harus ada logikanya. Betul. Itu yang menurut saya tantangan yang luar biasa, dan lumayan lama waktu itu nulisnya 6 bulan karena banyak revisi sana sini. Tapi setelah jadi tuh puas banget dan lega gitu ya. Bisa loh. Kenapa saya paling banggakan? Karena itu paling susah menurut saya dibanding nulis buku non-fiksi. Nah, yang kedua adalah saat membuat buku Cara Rasulullah Mendidik Anak gitu. Saat itu di Gramedia membuka, ayo siapa yang punya outline menarik, judulnya ini ditentukan, nanti akan jadi penulisnya. Ya, waktu itu saya masuk agen kepenulisan. Jadi judulnya sudah ditentukan, kita tinggal main di isinya gitu. Wow. Saat itu niat saya gini Mbak Nuning, iya ya, kayaknya literatur tentang psikologi mendidik anak Islam dari sisi Rasulullah yang mengambil contoh Rasulullah itu masih sedikit banget ya. Niat saya itu cuma itu Mbak Nuning, mudah-mudahan jadi amal jariah saya gitu. Akhirnya saya yang dapat dipilih jadi penulisnya. Dan itu luar biasa susahnya dapat resource Mbak Nuning, bagaimana merangkum itu menjadi satu buah buku, dan itu lumayan 3 bulan saya nulisnya ke perpustakaan segala macam, dan literaturnya cukup susah gitu. Dan alhamdulillah di buku itu karena kan itu praktis, jadi bagaimana menyiapkan sampai anak itu lahir gitu kan, karena bukunya praktis, alhamdulillah sampai 3 kali cetak. Masya Allah. Iya, bahkan saya surprise, ada orang Indonesia yang tinggal di Jerman email saya. Minta dikirim. Udah baca? Mbak Ayu makasih ya buat kami di sini tuh. Ini edisi lengkap gitu. Saya bilang ya Allah, kalau niat kita baik ya. Pengen saya tuh nggak ada niat apa-apa Mbak Nuning. Dari sisi ini kan saya ekonomi. Cuma saya penasaran, kayaknya buku-buku psikologi pengasuhan anak, pendidikan itu dari Islam itu masih jarang ya. Rata-rata ngambilnya dari ilmu barat gitu ya. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan, luar biasa banget gitu. Nah, itu sih tantangan yang luar biasa di 2 buku itu. Tersemangati juga nggak dengan pemikiran, gila apa yang gue tulis kalau bisa mempengaruhi orang, bisa mempersuasi orang, dan dia melakukan hal-hal yang positif, kan aku dapat juga splatterannya dari Allah gitu. Iya, amin. Kepikiran gitu juga? Iya. Alhamdulillah. Berarti rencana lagi dong bikin buku-buku yang mempersuasi orang. Iya, saya sampai kalau orang lain kan masuk ke Gramedia susah. Saya itu sampai mungkin dibilang sombong kali ya. Sampai dihubungin, Mbak Ayu nih ada 2 judul buku lagi karena ini cetak 3 kali. Gimana caranya bisa sampai begitu? Sebetulnya masih ada hutang buku lagi Mbak Nuning. Cuma karena saya tidak ada kabar dan sudah sibuk di sini, akhirnya itu terbengkalai. Iya. Bukan karena sombong, sebetulnya memang ya Allah, ternyata nggak bisa punya anak juga kan, baru punya anak. Wah, luar biasa. Kan ada first and first. Iya, betul. Kan? Kalau memang harus ini dulu, yang ini ntar dulu gitu. Bahkan kalau untuk urusan anak nih ya, ikhwan akhwat, bisa jadi belahan jiwa kita ntar dulu.
Iya. Bukannya kita nggak hormat sama suami, bukan, tapi ada urgensi yang berbeda, prioritas yang berbeda ya. Iya, betul. Terus ngomong-ngomong bicara buku yang non fiksi tadi, pembukuan sederhana, usaha dagang dan jasa. Ini tinggal nuang dari apa yang diketahui gitu. Iya. Lebih sedikit apa tantangannya. Tantangannya itu justru buku pertama tandem sama suami. Jadi kan suami yang lebih dulu di kontak sama penerbit kan. Terus ini ada buku ini nih, kamu kan dulu manajemen. Ya udahlah tinggal yang dari ilmu di kuliah dulu ditulisin lagi di situ gitu. Terus kalau nggak salah ada juga yang terkait dengan origami deh. Pinter ya. Itu bukan saya sih. Saya tandem sama keponakan. Jadi gini, waktu itu tuh ada penerbit itu kan gitu ya. Kalau udah punya penulis, ini ada buku ini nih, kita prioritas ditawarin. Nah, ada buku craft nggak? Saya pikir siapa ya? Oh, kebetulan keponakan, tangannya terampil kan. Dan dia tuh bikin mahar origami uang mahar. Saya pikir coba waktu itu kan lagi hype tuh, lagi viral tahun 2000-an awal ya. Nah, itu Mbak Nuning, saya lucu aja gitu. Jadi zaman saya nulis itu, kalau sekarang sih orang udah sendiri ya, jualan sendiri, moto produk sendiri. Zaman saya tuh ingat saya moto juga sendiri, ini moto hasil kreasi origaminya. Jadi sekalian belajar fotografi jadinya, gimana diajarin sama editornya kan, nih Mbak kalau mau moto kayak gini, lampunya kayak gini, lightingnya. Jadi mulai dari nyari data sampai moto sampai nulis tuh sendiri. Keponakan tinggal nih buat hasil karyanya. Jadi berdua waktu itu. Tapi ini justru jadi bekal tambahan baru, apalagi di zaman sekarang ini yang semuanya bisa istilahnya dilakukan sendiri, indie ya, apapun juga gitu ya. Iya. Self publishing juga bisa sendiri. Iya, semua serba sendiri. Oke. Siapa tahu ada di antara Anda yang akan melakukan ini dan itu, jadi kita jeda sejenak dulu, masih tetap bersama Ramadan, bersama tokoh, dengan tokoh yang kita hadirkan adalah Ibu Ayu Agus Rianti dari IMC. Kita kembali sesudah jeda berikut. Terima kasih, masih bersama Ramadan, bersama tokoh ya, yang pada kali ini menampilkan sosok yang luar biasa kepeduliannya pada tumbuh kembang anak sebagai tunas bangsa yang mudah-mudahan membuat Indonesia lebih bercahaya ya. Bu Ayu, ngomong-ngomong terkait dengan buku nih, aku rasanya kepengen tahu banget deh bagaimana ceritanya kita bisa mewujudkan cita-cita anak kita yang bisa jadi beda dengan apa yang kita inginkan kan. Iya. Orang tua maunya begini, nggak taunya anaknya lain. Nah itu kalau bisa jadi buku berarti kan banyak banget informasi yang bisa dibagikan. Boleh dong berbagi? Iya, jadi buku Wujudkan Cita-Cita Anak itu 80% itu pengalaman saya ngajar Mbak Nuning. Jadi menurut saya apa yang dilakukan di kelas itu bisa loh dilakukan di rumah gitu ya. Dalam hal yang terkait dengan anak-anak pengen jadi apa sih udah besar nanti gitu. Nah tadi terkait dengan anak-anak cita-citanya nggak sama nih, nggak nyambung sama keinginan orang tua. Nah itu yang dibahas justru jadi yang utama. Yang utama dibahas di buku itu gitu. Bahwa yang pertama orang tua harus sadar anak itu punya kehidupannya sendiri. Kita orang tua, orang dewasa sekitarnya itu cuma memfasilitasi dan menjadi katalisator untuk anak-anak bisa mempercepat dia untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, di sini nih di buku ini Mbak Nuning dikasih step by stepnya gimana kalau anak kita itu udah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa terhadap sesuatu. Karena kan anak beda-beda ya Mbak Nuning ya. Kalau usia SD kan TK sampai SD dia masih nyari-nyari dan gampang bosen, berpindah-pindah dan itu tuh nggak usah terlalu diseriusin sama orang tua gitu. Jadi saat anak usia dini, anak biarkan dia bermain
ya bermain pada umumnya gitu ya. Nggak yang orang tua terlalu mengepush atau seperti layaknya anak ini sudah dewasa dicetak menjadi atlet misalnya gitu ya. Tapi biarkan dia banyak mencoba gitu. Nah, tapi kalau dia sudah masuk ke jenjang remaja SMP, kan sudah mulai semakin mendewasa dan dia sudah mulai mengerucut tuh rasa sukanya dengan salah satu, udah makin sedikit yang dia suka, 3 atau 2 hal, dan disitulah orang tua sudah bisa tuh menggiring anak-anak. Sebetulnya kamu itu kalau nanti udah dewasa, kamu tuh pingin dihargai itu sebagai, perannya sebagai apa? Peran dia sebagai manusia yang bermanfaat buat orang lain tuh apa? Dan biasanya anak-anak sudah punya jawaban. Aku maunya ini A, B, C misalnya, atau aku A misalnya. Dan di saat anak-anak sudah mulai sadar ya Mbak Nuning, karena harus dari anaknya sendiri. Orang tua tuh sudah bisa memancing. Jadi usia dini memfasilitasi, silakan banyak mencoba hal. SMP mulai pilih gitu ya. Kalau dia sudah SMP pun juga, apalagi anak zaman sekarang ya Mbak Nuning, kadang kalau ditanya bingung masih ya. Atau ya gamer biasanya, YouTuber gamer gitu. Nah, kalau dia udah benar-benar nunjukin keseriusan, aku pengennya ini, nah disitulah masuk ke roadmap namanya. Anak-anak bersama orang tua mendiskusikan, oke, kamu mau jadi profesi A. Kira-kira supaya ke situ tuh apa yang kamu siapin gitu. Itu diskusi sifatnya, jangan ada paksaan. Nah, masuk ke usia SMA Mbak Nuning, nah itu mulai serius tuh. Karena kan dia nanti sudah masuk ke perguruan tinggi. Milih. Kamu kan pengen jadi A nih. Bisa juga berubah ya. Nah, kalau memang dia tetap istiqomah jadi A, bisa kamu magang misalnya untuk menambah portofolio. Kemudian kamu kalau memang di jalur prestasi, kamu harus tanding sana sini disiapkan. Jadi harus ada perencanaan, dan itu anak-anak harus tahu bahwa nanti nih kalau udah bikin roadmap, kamu tuh harus tanggung jawab loh, karena bukan lagi orang tua yang memaksa, tapi harus motivasi dari diri sendiri. Jadi itu sih Mbak Nuning, cuman memang porsinya yang saya tulis di buku itu banyak untuk usia dini. Jadi dan itu masuk ke MI-nya, multiple intelligences-nya gitu. Kalau anak memang senangnya berkreasi, ini gimana cara aktivitasnya di rumah. Kadang anak kan mau jadi pemadam kebakaran gitu ya. Itu sampai di situ di bukunya displaynya bisa di kamar, apa aja sih pemadam kebakaran, seragamnya, alatnya. Kalau perlu boleh ke sana berkunjung, nanya sama petugasnya. Kayak begitu-gitu Mbak Nuning. Jadi pengalaman saya dulu malah jadi guru gitu. Saya terapin kita tulis di buku itu gitu. Dan di situ juga untuk melengkapi banyak narasumber, dan saya excited banget di buku ini karena saya ketemu banyak orang Mbak Nuning. Ketemu Ivy yang bling, karena dulu Ivy murid saya. Nah, dia kan jadi penyanyi. Saya tanya ibunya gitu ya. Kemudian ada desainer yang tunarungu. Ada anaknya Mbak Helvitiana Rosa yang bikin puisi. Ada kalau nggak salah sih 5 ibu ya yang bercerita tentang anaknya gitu. Luar biasa sekali memang, karena peran kita sebagai orang tua membantu mereka. Tapi beberapa waktu yang lalu ada keluhan dari seorang anak ketika ngobrol dengan temannya. Kita kebetulan dengar jadi CCTV aja gitu. Dia bilang katanya, coba gue tahu dari dulu kalau gue pintar melukis, gue udah berarti sukses. Gue tahu tuh setelah gue jadi mahasiswa, gue gambar orang, gue gambar ini, semua orang bilang, gila lo keren banget, ngapain cuman diam aja. Ayo, bayangin kalau aku tahu dari kecil pasti banyak yang sudah aku hasilkan. Ini salahnya di mana lantas? Kan gitu ya. Sebagai orang tua, mungkin Ibu Ayu punya gambaran bagaimana. Kalau tadi kan kita udah cari-cari ya, dia ini sukanya apa, harusnya bagaimana. Kalau sampai nggak terdeteksi itu karena kita kurang apa biasanya? Iya, ada 2 hal ya. Yang pertama, anaknya udah nunjukin orang tuanya kurang peka gitu ya. Atau ya tadi nggak peka, nggak. Oh ini potensi anak saya loh. Siapa tahu kalau dilanjutin misalnya. Di sisi lain ya orang tua meredam itu gitu. Mungkin dia nggak pengen anaknya jadi. Nah, karena gambar apaan sih, pelukis apaan sih gitu kan. Iya. Dia pengen jadi insinyur misalnya. Nah, misalnya begitu. Bisa jadi ada 2 hal tuh gitu. Nah, cuman ini nih Mbak Nuning, ini saya pelajari juga ke salah satu anak murid ya.
kadang kan kita orang tua gemes ya ngeliat anak gambarnya bagus, terus kita pujiannya selangit gitu. Bagus banget gambarnya gitu. Ternyata ada juga saya punya anak murid itu malah memutuskan potensi dia karena terlalu banyak pujian. Oh gitu. Dan pada akhirnya dia merasa, aduh, saya melakukan ini karena pengen dipuji gitu. Nah ini juga perlu mementahkan semangat ya jadinya. Mementahkan semangat. Jadi ya proporsional gitu. Iya, mewujudkan cita-cita anak itu tetap harus perlu dukungan kita sebagai orang tua. Apakah kita membantu sarananya, apakah kita justru menggiring ke arah-arah yang semacam itu. Nah, sekarang karena terkait dengan Ramadan, ini kan Ramadan bersama tokoh ya. Yeah. Ada nggak tips untuk membuat anak-anak di dalam puasanya ini nggak cuma ngejar biar nggak lapar, nggak apa-apa lapar sama haus deh pokoknya gitu. Ada tips lain agar mereka semangatnya lebih ke peningkatan ibadah yang berbeda sih. Iya. Kalau cuman lapar sama haus nggak apa-apa juga, terus ntar pokoknya buka puasanya asik kan beda ya. Iya. Ya kalau pengalaman saya punya 4 anak, 3 laki-laki 1 perempuan ya. Kalau yang perempuan kan masih belajar lah. Yang 3 ini sudah akil balik semua. Saya yakin kok Mbak Nuning walaupun puasa, tapi kalau dia sudah memilih satu aktivitas, puasa itu tidak akan menghalangi ya. Yang memang terkait dengan dia sukanya apa. Saya ambil contoh anak saya yang pertama itu kan passionnya olahraga, gitu. Saya lihat walaupun dia puasa apa, dia tetap menjaga kebugaran badan dia dan dia karena memang senang dengan bela diri. Dia akhirnya merubah jam dia olahraga itu mendekati maghrib misalnya. Atau ba'da sholat tarawih, dia tetap melakukan aktivitas olahraga, barbelan, gym yang ringan-ringan. Bukan gitu. Siang hari atau pagi ya, karena masih jauh kan. Iya, jadi saya pikir gini, oh berarti kalau tanpa dipaksa, kalau memang itu sudah passion mereka akan dengan sendirinya tuh tetap melakukan aktivitas kesukaannya gitu. Karena memang kalau di rumah tuh biasa aja sih kalau puasa, maksudnya nggak yang jadi gimana-gimana ya, santai aja gitu. Selain memang mereka tahu harus ada ibadah-ibadah tambahan, tapi saya lihat anak-anak itu karena memang mereka pada dasarnya udah suka, ya mereka tetap ngerjain walaupun tadi waktunya yang disesuaikan gitu. Puasa menahan diri, mudah-mudahan semuanya jadi tertahan juga ya bagi anak-anak kita. Ngomong-ngomong soal sedekah nih, bagaimana kita mempersuasi anak-anak kita? Mereka kan dapat uang jajan, mereka kan dapat uang apa. Bagaimana di bulan yang sangat mulia ini mereka betul-betul terpersuasi untuk sedekah lewat keinginannya sendiri. Ada nggak gambaran untuk itu? Nah ini memang tantangan nih Mbak Nuning, apalagi kan mereka puasa ya. Ya sesuai usia sih. Kalau yang gede sih mereka udah ngerti gitu. Tapi kalau yang kayak anak saya yang ketiga kan masih SMP. Kadang kan keinginan puasa, beli ini, beli itu. Sedekahnya ntar dulu gitu ya. Iya kadang, kalau dapat uang jajan tuh biar rezekinya bertambah, berkah, tuh kita berikan. Itu masih terus kita, saya bilang kalau tanpa uang juga hal yang lain, tenaga kita gitu, bantu orang lain gitu. Karena kan dia suka ngeliat kakaknya kan yang nomor 2, seneng bikin buat dibagikan ke orang-orang gitu ya, ikut sama temen-temennya gitu. Saya nggak terlalu yang mengkhususkan gitu ya, menceramai anak-anak bahwa ini enggak gitu. Yang penting kita nyontoin aja Mbak Nuning, dan mereka happy ngejalaninnya gitu. Iya, karena kalau ada anak yang masih umurnya masih sangat jauh dari dewasa, udah tahu berbagi, itu terharu banget kita ya sebagai orang tua ya. Kemarin dulu itu waktu aku jalan-jalan keluar dari mall itu, Mama yang ini jangan dipakai buat apa-apa ya, aku titipin buat nanti kalau ada orang yang suka minta datang ke rumah. Itu kalau nggak salah belum SMP deh, masih SD. Anak segitu dia pegang uang untuk belanja karena di mall itu kan mungkin dipegangin gitu atau oleh ibunya. Bisa-bisanya dia berpikir untuk ini dibagikan ke itu. Akan terharu sekali karena biar bagaimanapun juga upaya kita untuk buah hati kita yang utama tentu adalah menjadikan mereka anak-anak yang, titik-titiknya banyak banget. Sekarang menurut Bu Ayu,
yang seperti apakah yang seharusnya kita dukung? Misalnya tadi menjadi insinyur, menjadi dokter, oke. Menjadi ini, menjadi itu. Nah ini kebetulan di bulan Ramadan. Ada nggak ide-ide tertentu yang ya mungkin agak sedikit gokil gitu yang membuat anak-anak jadi terpersuasi untuk melakukan sesuatu yang positif banget di bulan Ramadan ini, selain sedekah misalnya? Kalau saya gini, ke anak-anak itu, saya pikir apapun situasinya ya, dengan kita puasa, dengan banyak ya kondisi nggak bisa senormal yang kalau di luar bulan Ramadan. Anak-anak tahu sih bahwa di bulan ini tuh dilipat gandakan pahalanya dan segala macam gitu. Saya selalu bilang gini, ini kan cuma 1 kali dalam setahun gitu ya. Ayo dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Jadi kami tuh orang tua, saya dan suami tuh sifatnya mencontohkan aja sih Mbak Nuning. Kayak saya tuh tidak merubah jadwal sama sekali. Tetap dengan rutinitasnya, bahkan kalau ibu-ibu kan lebih sibuk. Begitu pula dengan ayahnya gitu. Dan anak-anak tuh ngelihat itu tuh, mereka juga jadi ngelihat, oh ya biasa aja, nggak yang menghalangi aktivitas mereka. Paling kalau tadi yang saya sampaikan, ada anak yang nomor 2, dia justru Ramadan itu lebih sibuk karena sama temennya membagikan takjil gitu. Itu kan aktivitas yang mengharu biru ya. Rasanya kita menjadi orang tua ngelihat, ya Allah itu yang mereka lakukan, Masya Allah, keren banget. Ya kalau orang tuanya kan ya udah kita kasih support dana sodakohnya gitu ya. Gitu kan adanya jadi ngikut tuh. Gitu. Ya itu aja sih Mbak Nuning. Itu yang alhamdulillah 2 tahun ini tuh anak-anak udah mulai tertarik ke situ gitu. Walaupun yang nomor 3 ya gayanya masih beda-beda. Beda-beda. Terus kalau terkait murotal, rasanya indah banget kalau kita dengar anak kita ngaji ya, meskipun berantakan gitu. Nah itu proses yang akan sangat membantu kira-kira seperti apa kalau untuk anak-anak? Tadi balik lagi ya Mbak Nuning, menyontohkan deh. Kita nyontohin orang tuanya, ya aktivitas itu justru malah semakin dibanyakin gitu ya. Kayak ayahnya kan di masjid gitu ya, ngajak anak-anak juga gitu. Walaupun ya anak-anak ya gitu deh, masing-masing punya karakternya. Aku di rumah aja gitu ya. Tapi kami lebih cenderung mencontohkan aja ke anak-anak gitu, bahwa ini nih momen yang luar biasa loh gitu. Kalau bersilaturahim ke tempat orang-orang yang lebih sepuh gitu, itu juga kan biasanya kan di hari hanya kita memang silaturahmi ya, tapi di hari-hari selama Ramadan ini kira-kira ada gagasan untuk itu nggak? Iya, biasanya sih kita sebelum Ramadan kan silaturahim dulu ya. Apa tuh istilahnya tuh, munggah ya. Saya kan keluarga besar ber-11 gitu. Anak-anak udah tahu tuh kalau sebelum ini ketemu uak-uaknya gitu ya. Terus ketemu saudara dari almarhum orang tua, dari kakek neneknya almarhum gitu. Dan selama bulan puasa suka ada buka bersama gitu. Bentuk-bentuk seperti itu tuh anak-anak lagi-lagi dia kan ngelihat, oh orang tua saya seperti ini ya, menjalin silaturahim sama baik itu keluarga dekat maupun keluarga yang jauh gitu. Dan itu mendekatkan mau nggak mau ya. Iya. Apalagi kalau misalnya nih kemarin dulu itu saya ngobrol sama orang untuk liburnya di bulan Ramadan sekarang sebelum Lebaran kurang-kurang 3-4 hari kita di rumah Bude A. Semua ponakan-ponakan ke situ. Jadi ini kan kesempatan yang luar biasa. Betul. Ya. Libur sekolah berapa lama sih biasanya kalau Ramadan sebelum Lebaran? Kurang lebih 14 hari ya 14 biasanya. 14 hari ya, berarti taruhlah hampir 10 hari. Iya. Kalau kita punya sepupu di mana kesana, dan dikomunikasikan dengan ponakan-ponakan yang lain. Jadi ngumpul di satu tempat untuk tahun ini. Karena sangat mengharukan sekali ketika dengan sepupu-sepupunya mereka kenal setelah mereka dewasa tua. Kan kebanyakan anak-anak sekarang nggak ngeh-ngeh amat gitu kan? Iya. Kalau kita kan dulu sama sepupu aja udah kayak adik kakak ya Mbak Nuning ya. Betul sih, apalagi dengan tadi anak-anak gadget itu di rumah, waktu dia tuh udah kayaknya ketemu keluarga pun kadang miris ya pemandangannya tuh pegang HP semua. Ngomong-ngomong terima kasih loh ya, masih tetap pilih Rasil untuk jadi teman Anda. Dan di Ramadan bersama tokoh ini hari ke hari kita akan simak
siapa sosok-sosok yang kami hadirkan ke ruangan Anda. Dan hari ini seorang ekonom yang lebih suka ngajar, lebih suka ngurusin hal-hal terkait dengan jiwa-jiwa mungil calon yang jadi masa depan Indonesia. Karena anak-anak kan akan dewasa dan mereka semua yang akan pegang itu, ditambah juga nulis gila banget. Udah 6 ya? Iya, 6. Ada rencana nggak tahun ini? Kalau saat ini karena saya di pengembangan kurikulum, sebetulnya sekarang lagi fokus nulis modul-modul Mbak Nuning. Dan yang saya excited banget, ini kan almarhum meninggalkan legacy ya, warisan. Salah satunya jadi adalah PR juga kan? iya, pembelajaran abad 21. Ya, pembelajaran karakter dan life skill itu tuh modulnya, silabusnya kan harus tetap berkelanjutan. Dan itu tuh saya secara pribadi excited banget, jadi banyak belajar gitu. Dan saya pikir, oh ya ini justru kayak gini-gini nih anak-anak harus belajar ya di sekolah ya, sebagai bekal dia untuk siap menghadapi tantangan di zaman mereka gitu. Kayak kemarin saya baru selesai bikin buku tentang creative thinking gitu. Nah ternyata buku-buku yang benar-benar Mbak Nuning menukik membahas itu tuh semua berbahasa asing kan. Jadi harus belajar kerja lagi 2 kali. Dan tapi saya sadar banget, ya Allah, ini tahun 2000, bukunya masih di bawah 2010. Anak-anak kita gunain nanti mungkin 3, 6 tahun, 10 tahun lagi. Itu udah luar biasa perubahannya. Itu saya sampai, ya Allah, ini anak-anak bener ya harus diajarin kayak begini. Bagaimana dia berpikir terbuka, bagaimana dia punya ide yang banyak itu seperti apa. Bahkan saya kadang, ya ampun, jangan-jangan justru anak-anak tidak kreatif ya gara-gara kita mungkin di guru-guru di kelas mematikan kreativitas anak-anak. Mulai mungkin dari jawaban mereka yang harus sesuai sama jawaban guru, padahal kan jawaban itu multi, bisa banyak. Satu masalah bisa bisa selesai dengan banyak hal gitu. Dari kemampuan bertanya aja mungkin ya di kelas anak-anak kurang dipantik misalnya. Padahal itu dasar dari anak-anak bisa berpikir kreatif gitu Mbak Nuning. Aku bayangin Mbak Ayu kalau guru-guru itu menjadi guru BK semua, keren banget kali ya. Maksudnya nggak peduli deh gue siapa, tapi guru apapun jadilah guru BK gitu. Karena anak-anak tuh perlu kan. Kemarin dulu waktu aku ngobrol sama, biasa suka ngoceh sama anak-anak gitu kan ya. Lu pernah nggak dipegang, diusap kepalanya sama guru? Enggak. Dalam hatiku, oh ternyata mereka merindukan itu. Ya kan, cuman sapaan yang aduh kayaknya iya ya kelihatannya kan. Nah belum lagi kalau misalnya kalau guru BK kan bagi mereka bisa curhat. Mereka bisa, kalau semua guru membuka kesempatan untuk itu, alangkah luar biasanya. Nah itu Mbak Nuning sejiwa banget sama almarhum Pak Munif. Jadi memang Pak Munif itu konsepnya ya, dengan konsep sekolahnya manusia, semua guru adalah konselor. Punya kemampuan konseling. Justru itu kemampuan konseling, kemampuan tertinggi dari seorang guru. Sebab masalah anak-anak kan lebih banyak non-akademis ya, dibandingkan akademis, apalagi ya saat ini gitu. Nah ini dengan kita tadi menyinggung sedikit gentle disiplin, kenapa kita sekarang mendalami itu? Karena kita pingin setiap guru itu adalah punya kemampuan konseling ke siswa gitu. Itu justru sosok yang akan ditunggu-tunggu sama siswa. Kan sempat Nah sekarang nggak butuh guru gitu ya, sebab ada YouTube lah, tinggal nanya, tinggal googling lah. Tapi kalau kita jadi guru yang dekat sama siswa, pasti dirindukan gitu, nggak akan tergantikan oleh apapun gitu ya. Karena biar bagaimanapun juga sentuhan rasa itu sangat mereka perlukan ya. Iya. Ada kemarin dulu, ini aku bercerita tuh karena ketemu orang gitu ya. Dia bilang gini, tahu nggak di kelasnya si A, dia bercerita tentang, ini mungkin bu guru kali ya, atau apa aku nggak ngerti karena saya ini pengguna kendaraan umum, jadi sering bertemu dengan banyak orang yang bicara tentang banyak hal. Lain kalau naik mobil sendiri. Itu dia bilang di dalam obrolannya itu bahwa kalau misalnya di kelasnya itu ada yang pinter, kan ranking 1, 2, 3, 4 pasti ada kan. Itu dia bikin grup, kata si wanita ini, yang pinter ada di grup
Itu dibagi, misalnya yang pinter banget tadi 4 dibagi. Nanti kalau membuat teman-temanmu yang satu grup lebih pinter, nilaimu ditambah. Gila, jadi ngajar, jadi gurunya teman-temannya sendiri kan? Iya. Itu persuasif banget dalam hatiku. Waduh, boleh juga nih disampaikan ke teman-teman yang lain gitu untuk yang pinter jangan makin pinter sendiri aja gitu kan? Iya. Ya, memang isu itu juga di sekolah kita jadi bahan diskusi Mbak Nuning. Jadi kita tuh udah komitmen, ayo teman-teman fokuslah pada semua level kemampuan akademis siswa. Kan pada umumnya anak-anak itu gradasinya adalah lower, middle, higher. Jangan di higher aja, anak-anak yang higher yang memang udah pinter gitu. Tapi justru berangkatlah dari anak-anak yang kemampuannya paling bawah. Kalau kita mengangkat yang paling bawah kan yang atas ikut naik gitu. Nah, ini memang jadi komitmen kita nih Mbak Nuning di sekolah baik itu SD Silaturahmi maupun IMC. Jadi guru-guru itu belajar care gitu ya, sampai ke anak-anak yang memastikan tuh semua anak mendapat kesempatan untuk supaya mereka paham gitu materi pelajaran. Jangan ada pengabaian. Kalau misalnya ada di dalam satu kelas setiap guru yang hadir, tahu nggak sih di antara sekian puluh murid itu ada yang dalam kondisi perlu dukungan? Kan itu gimana tuh ya kan? Betul. Pasti anak-anak ada yang entah mengalami apa keluarganya. Nah kalau itu bisa terdeteksi keren banget ya. Banget. Karena kan gini, memang jadi guru itu dilemanya Mbak Nuning. Inilah makanya sekarang kita revisi ya. Target kita itu bukan banyak tapi dangkal. Banyak itu kan artinya untuk guru jadi beban dan dia akhirnya mengejar itu. Alih-alih memperhatikan tiap murid punya kebutuhan tadi. Kurikulum terpenuhi yang gitu penting, ya. Silabus nyampe. Kan itu jadi nggak bagus buat di kelas. Nah sekarang kita lebih kepada ayo fokus ke tiap anak tuh punya tadi kebutuhan tadi. Dan nggak apa-apa kalau saat itu anak tidak siap belajar. Ngapain kita memasangkan tadi mungkin anaknya lagi moody, lagi sedih, lagi nggak siap belajar. Ya nggak apa-apa. Take a break gitu ya. Ya udah kamu ada masalah apa, bicara sama bapak ibu enggak, kalau mau butuh waktu sendiri dipersilahkan. Jadi guru itu BK lagi ya. Jadi guru Iya. Oke. Kembali ke puasa. Ini Ramadan nih. Ramadan di rumah masih ada nggak sih yang susah bangunin sahur? Tetap namanya. Tetap ya. Saya pikir itu akan, udah makin besar kita akan lebih. Ternyata enggak. Ya. Apalagi gini kayak anak-anak yang kuliah kan tugasnya banyak ya Mbak Nuning. Kadang mereka tetap aja sampai menjelang tengah malam tuh ngejar tugas. Mereka juga capek gitu ya. Ya udah tetap aja menurut saya nggak terlalu yang ini signifikan. Anak yang nomor 2 kan juga sedang gap year tapi dia kerja magang gitu ya, dan itu capek memegang anak berkebutuhan khusus. Betul. Saya memahami, terus bimbel juga buat nanti dia UTBK. Disable rungu ya? Kenapa? Disable rungu yang berkebutuhan khusus. Yang autis, Manuning. Autis. Dan itu nggak bisa diem. Saya paham sih selama bulan puasa akan sangat berat megangin anak yang tantrum gitu kan. Betul. Jadi malam itu luar biasa. Jadinya saya kayak udah ibu kos, udah di jam segini tidur. Karena kan masih mau pegang HP. Jadi kiper gitu ya. Jadi kiper gitu. Badan kamu butuh istirahat gitu kan. Seperti itu. Ini konteksnya kan kita pikir udah dewasa, dia akan punya alarm sendiri ya Mbak Nuning. Ternyata tidak. Ternyata udah ada aktivitasnya sendiri. Nah sekarang kalau dari tadi kita bicara soal anak-anak sebagai ibu. Sekarang sebagai seorang ibu bagi bapak, maksudnya sebagai pasangan, itu apa yang sebaiknya kita lakukan? Ini kan kebetulan Ramadan ya, dan Mbak Ayu datang untuk mempersuasi kita semua. Kira-kira yang berat dilakukan para ibu pada saat Ramadan terhadap apa yang dilakukan bapak itu kira-kira apa sih dan harus ngapain? Apa ya yang paling berat? Kalau saya mungkin karena tetap bekerja seperti biasa ya, gitu. Dan kerjaan saya tuh memang konsep Mbak Nuning, kan butuh fokus ya, gitu. Dan ternyata itu juga bikin lapar dan capek kan. Betul. Terus kita pingin tetap setiap ibu pasti gitu ya Mbak Nuning, tetap ingin memberikan yang excellent gitu. Kan ridhonya ridho Allah. Iya benar. Bener. Kalau yang saya lakukan sih minimal kebutuhan suami tuh tanpa dia minta dulu,
kita udah inilah Udah tahu lah ya kalau udah buka puasa tahu. tuh kopi salah atau apa gitu ya. Iya, iya. Nah, tapi di dalam perjalanan panjang kita melewati Ramadan ini, tantangan dari suami yang paling berat sebetulnya bukan hal berat malahan, tapi jadi berat. Itu menurut Mbak Ayu sendiri yang mana? Karena kemarin temanku bilang, aku tuh nggak apa-apa diabaikan, tapi rasanya sakit hati masih. Hah? Mengabaikan kan nggak ada niat suami pasti kan? Iya. Cuman karena dia sibuk dengan HP atau dia sibuk dengan apa, terus ya itu hal yang sederhana gitu. Iya. Ada tips nggak? Nggak ada sih Mbak Nuning. Intinya gini, memahami bahwa ya kita laki perempuan punya Mars dan Venus ya. Beda-beda. Kita perempuan jangan terlalu baper. Kalau laki-laki tuh kadang bukan cuek ya. Mungkin dia lagi selalu husnuzon sibuk. Terus saya udah nggak ngambil pusing Mbak Nuning. Nah, kalimat nggak ambil pusing ini yang mungkin perlu kita garis bawahi. Lo mau ngapain kek? Kita nggak ngambil pusing. Agar apa? Agar nggak baper dan nggak bertingkah atau berkomentar yang tidak menyenangkan. Betul, gitu. karena kita kalau udah ambil pusing, pusing beneran. pusing beneran. Jadi udah lillahi ta'ala gitu, udah lillahi ta'ala, urusan ini sama Allah. Kalau ada apa-apa titipkan sama Allah ya. Alhamdulillah justru pas saya masuk usia 40, Mbak Nuning kan udah makin tua ya. Jadi udah yang nggak ini sih nggak terlalu baper ya sama suami ya. Dia gitu. Mau ngapain? Oke, silahkan monggo gitu. Iya, kalau kemudian kita bikin closing statement apa gitu terkait dengan Ramadan, silahkan Mbak Ayu. Iya, untuk pendengar hasil sekalian, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Saya pikir momen Ramadan adalah momen bukan beban ya, tapi jadi pembelajaran buat kita semua. Ya sesuai dengan rentang usia, makin dewasa, kualitas saum kita juga semoga semakin meningkat, dan saya pikir Ramadan tidak menjadi halangan kita untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Bahkan menurut saya ada dorongan kuat untuk kita lebih banyak berperan ya, menghasilkan peran kita akan semakin besar dengan adanya puasa, di mana kita akan semakin khusyuk beribadah. Karena kondisinya semua tuh kondisi yang menggiring kita untuk dekat sama Allah gitu. Saya pikir Ramadan bukan menghalangi, malah justru semakin menguatkan kita dan lebih banyak lagi karya yang bisa kita buat sebagai amal jariah ya, Mbak Nuning. Mungkin itu kalau dari saya yang banyak kekurangan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dibahas pada saat ini mempersuasi kita semua. Mau nulis? Ayo kita coba. Kenapa tidak gitu kan? Atau yang lain-lain lagi. Terima kasih sekali Bu Ayu. Sama-sama. Untuk kehadirannya. Mudah-mudahan Ramadan ini kita betul-betul mampu melapangkan dada, melonggarkan apapun yang selama ini rasanya jirot gitu ya. Dan insya Allah bersama Ramadan bersama tokoh di yang sekarang ini udah hari keberapa ya. Mudah-mudahan selama puasa juga kita akan mendapatkan tambahan pemahaman-pemahaman baru yang membuka sekat kita yang selama ini mungkin tertutup terkait dengan hal sederhana yang harusnya bisa kita lakukan tapi kita abaikan. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.